Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah materi yang paling penting ya, fundamental sekali. Teman-teman harus banyak praktek di sini, harus banyak berfokus di sini. Kalau bisa seminggu ini ngulik-ngulik ini gitu. Jadi nanti ketika teman-teman sudah tahap ini, saya kepingin teman-teman fokus di copywriting ini. Jadi buat rangkaian copywriting yang memang sudah saya susun sedemikian rupa dan teman-teman harus coba sendiri gitu. Jadi kalau bisa jangan nyontek gitu loh. Kalau misalnya nanti saya kasih contekan nih tipe-tipe saya, tapi teman-teman harus coba sendiri, buat kata-kata sendiri. Intinya adalah teman-teman harus banyak berlatih di sini. Supaya apa? Supaya nanti ketika sudah mencoba berulang-ulang kali akhirnya mahir dan tidak perlu lagi berpikir. Jadi asal ketik aja teman-teman pasti bisa. Jadi pastikan teman-teman harus memahami ini ya. Oke, langsung saja. Apa itu copywriting? Jadi kalau misalnya teman-teman pernah dengar copywriting, copy itu kan ibaratnya kata-kata sebuah template lah, sebuah template. Writing itu tulisan. Jadi sebuah template tulisan yang sudah kita susun berdasarkan hal-hal yang mempengaruhi pikiran manusia. Teman-teman sudah kan belajar bagaimana kita membuat konten yang mempengaruhi pikiran manusia kan? Mulai dari yang membuat nyaman, scarcity, membuat takut, kemudian membuat mereka merasa pasti, dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat lagi di video konten digital ya. Secara sederhananya seperti itu. Nah, baik, saya jelaskan. Jadi, saya selama ini menggunakan format ini ya. Jadi, saya memberikan yang disebut ada copywriting marketing funnel lah. Marketing funnel, saya membuat mapping kontennya. Ya, jadi, ini mapping konten ya. Saya tulisin di sini mapping konten. Apa itu mapping konten? Konten-konten yang sudah kita susun sedemikian rupa, di mana konten itu bisa mempengaruhi manusia sampai yang awalnya itu cool atau misal nggak tahu produk kita sampai beli gitu. Nah, teman-teman harus berlatih hal ini ya. Memang tidak mudah, pasti pusing, pasti nanti ngebul lah, atau nggak tahu mau nulis apa. Tapi coba aja tuh nanti kerjakan. Pastikan teman-teman yang penting mengalir aja, nggak usah takut bahasanya bagus atau enggak, sesuai ide atau enggak, atau apa sudah bener atau enggak ada. Jadi nggak ada konsep bener atau enggak di copywriting. Teman-teman harus coba, tapi pastikan ada kata-kata yang memang harus dimasukkan ke dalam copy kita atau template kita. Langsung saja, copy yang saya buat itu harus yang pertama, ketika teman-teman baru promosi produk, pastikan ini dari free content ya. Free content pastikan dia mengandung awareness gitu ya. Jadi ini nggak hanya awareness aja, bisa langsung ke consideration, bisa langsung ke decision ya, bisa langsung ke action, bisa langsung ke promoter. Tapi baiknya kalau memang teman-teman pengen mendapatkan testimoni, baiknya dari awal. Jadi dari awal, kemudian ke consideration, kemudian ke decision, kemudian ke action, baru ke promoter. Jadi awareness itu apa? Awareness itu adalah kita memberikan informasi teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya membuat ebook atau membuat apapun itu yang free content, atau membuat blog dan sebagainya, atau membuat email, membuat nanti broadcast WA, di Telegram, informasi dan sebagainya, pastikan teman-teman mengerti yang disebut awareness. Jadi berikan informasi, bisa dari koran, bisa dari jurnal, bisa dari penelitian, gitu ya. Jadi contohnya apa? Contoh saya membahas tentang obesitas ya. Jadi 7 bahaya yang mengintai orang yang obesitas. Jadi kita memberikan informasi bahwa ada 7 bahaya nih yang mengintai orang-orang yang obesitas. Apa aja? Nah, teman-teman bisa cari nanti kontennya. Kemudian hati-hati, obesitas dapat menyerang Anda kapan saja. Hati-hati. Jadi itu merupakan warning untuk orang yang obesitas atau orang yang memang saat ini gendut, atau misalnya apa itu berat badannya menambah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, bisa juga teman-teman memberikan question atau pertanyaan. Dapatkah Anda selalu menjaga pola makan agar terhindar dari obesitas? Jadi dia informasinya apa sih pola makannya itu? Nah, itu adalah sebuah awareness. Nah, teman-teman bisa membuat konten dari contoh-contoh yang tadi saya buat ya. Silakan sesuaikan dengan produk yang teman-teman buat ya. Oke. Kemudian yang kedua, consideration. Consideration itu berupa panduan, step by step, sebab akibat. Contoh, cara cepat mendeteksi kita termasuk obesitas atau tidak. Jadi teman-teman bisa memberikan sebuah panduan checklist cara cepatnya gimana sih mendeteksinya. Pastikan dalam bentuk checklist ya, seperti yang saya infokan sebelumnya.
cara membuat konten digital. Yang kedua, 5 latihan-latihan rutin untuk mencegah obesitas. Nah, teman-teman bisa buat tuh atau bisa cari latihan-latihannya apa saja sih, buat dalam bentuk free kontennya juga bisa, atau dalam bentuk emailnya, dalam bentuk checklistnya, atau dalam bentuk videonya kalau teman-teman pengen membuat video. Kemudian yang ketiga, 3 alasan latihan di gym lebih efektif dibanding latihan sendiri. Jadi kita memberikan consideration, ya, pertimbangan. Oh iya ya, jadi kalau misalnya di rumah seperti ini, kalau di gym seperti ini, manfaatnya ini. Jadi itu manfaat dan kekurangannya lah dari info yang kita berikan. Itu kita memberikan consideration kepada pembaca atau kepada buyer agar mereka memutuskan pilihan dulu, atau ibaratnya ngeh lah dengan apa yang kita tulis. Oke, lanjut. Setelah kita sudah memahami ini, customer sudah tahu, oh gitu ya bahayanya, oh cara cepatnya seperti ini ya, oh latihannya seperti ini ya, maka kita kasih sebuah decision atau keputusan. Jadi kita mau membuat konten atau membuat mapping konten, di tahap decision itu pastikan si calon buyer itu membuat keputusan kalau misalnya memang konten yang kita buat menuju ke arah situ gitu, dan menyelesaikan masalah mereka. Ya, contoh misalnya setelah mereka tahu bahaya, setelah mereka tahu obesitas itu gimana cara cepatnya, nah kita kasih 5 gym terbaik di kota Depok misalnya gitu kan, karena mereka tahu untuk menurunkan obesitas kita mendingan di gym aja, gimana caranya ya. Nah kita cari gym yang di kota Depok, misalnya saya di Depok, gimana aja ya supaya saya bisa menurunkan berat badan. Atau teman-teman bisa kasih study case turunkan obesitas hanya dalam waktu 14 hari. Nah ini sudah membuat mereka melakukan keputusan, oh ada study case-nya juga, wah ada study case nih, wah oke lah gitu kan, mereka akan lebih tertarik lagi. Kemudian setelah itu free trial 7 hari program turun berat badan. Nah kalau misalnya teman-teman punya program free trial atau free misalnya free latihan atau free e-course dulu misalnya gitu kan, teman-teman bisa buat seperti ini gitu loh, dan pastikan buyer itu sudah tahu masalahnya mereka apa. Nah kemudian setelah memahami konsep decision, pastikan teman-teman harus paham di action atau CTA-nya. Jadi setelah mereka tahu, ya udah kasih aja garansi sampai turun berat badan, masukin produknya. Join sekarang juga, masukin produknya. Kami bimbing sampai berhasil, masukin produknya. Terbatas hanya untuk 30 orang, masukin produknya. Malam ini menonton ditutup, masukin produknya. Jadi cari judul atau kata-kata di headline supaya mereka itu langsung buy gitu. Nah kalau misalnya mereka belum tahu, terus langsung tahu-tahu join sekarang juga, bingung apaan nih join sekarang juga. Tapi kalau misalnya dari tahap ini sudah terlewati, ketika mereka suruh beli, maka mereka dengan senang hati membeli tanpa harus bingung lagi atau ada keberatan lagi. Nah baru kemudian setelah mereka action, kemudian mereka mengikuti e-course atau mengikuti produk kita, membeli produk kita, merasakan produk kita, maka kalau memang produk kita bagus dan memang sudah terbukti, pasti ada yang namanya promoters atau kepuasan customer, bukti keberhasilan, atau misalnya bisa kita kasih member get member misalnya gitu kan. Jadi misalnya testimoni, kemudian ajak orang lain untuk ikutan, rekomendasi. Jadi kita bisa kasih nanti konten-konten untuk orang-orang yang sudah berhasil menerapkan metode kita atau produk kita kasih konten-konten yang membuat mereka itu mau mempromosikan produk kita, mau memberikan testimoninya, mau merekomendasikan produk kita kepada teman-temannya, keluarganya, atau bahkan ke yang lain lah gitu, seperti itu. Oke? Bisa ya teman-teman ya, teman-teman bisa ulang. Jadi harus tahapan awareness, pastikan ini dipahami, informasi sistemnya, consideration itu panduan, step by step akibat. Jadi teman-teman bisa tulis seperti ini ya. Kemudian ada decision, jadi keputusan, free trial, study case gitu ya, live demo, bisa before after dan sebagainya. Kemudian masukkan action atau CTA-nya, garansi sampai turun berapa dan join sekarang juga dan sebagainya. Baru kemudian teman-teman bisa minta testimoni sebagai nanti konten untuk mempromosikan atau menjual produk ke yang lain. Oke, lalu ini untuk apa? Jadi kalau misalnya saya melakukan list building, biasanya saya pakai awareness, consideration, decision. Jadi ini untuk free content nih, saya gunakan ini. Jadi teman-teman bisa ngambil yang ini, bisa ngambil yang ini, bisa ngambil yang ini. Jadi pilih salah satu aja. Atau nanti bisa diukur mana yang membuat orang tertarik untuk masuk ke kolam kita. Sebelumnya kita kan sudah bahas tentang bagaimana membuat kolam ya, dan pastikan teman-teman sudah ada kolamnya.
Nah, baru kemudian ketika mereka masuk, pastikan teman-teman sudah membuat delivery kontennya, rangkaian copywritingnya. Jadi ini dari hari pertama sampai hari ke-15. Saya buat seperti ini. Di email sequence biasanya ya, tapi teman-teman kalau misalnya di Telegram pun nggak masalah. Yang penting sudah siap dulu aja mapping kontennya 15 seperti ini. Jadi mulai dari awareness, informasi dulu, baru kemudian step by step, strategi gitu kan. Baru kemudian kita kasih study case gitu kan. Atau misalnya kalau misalnya teman-teman mau sekalian mau jualan, silakan dimasukkan di sini, boleh. Ya, consideration kita kasih lagi, ini tambahin action, kemudian tambahin judulnya, ini tambahin action. Kemudian kalau pas kita udah punya testimoni nih, promoters tambahin action gitu ya, promoters tambahin action, testimoni orang tambahin action. Baru kemudian kalau misalnya sudah limit, sudah berapa hari, 1 hari sebelum pendaftaran tutup, maka teman-teman bisa langsung kasih hard selling aja, langsung action, garansi sampai berhasil, join sekarang juga, itu boleh di judul kontennya. Oke, jadi teman-teman harus melalui ini 15 email itu atau 15 mapping konten yang harus teman-teman buat, supaya nanti ketika promosi produk gitu ya, itu produknya itu bisa laris lah, tanpa GV, tanpa affiliate tuh gampang. Kalau misalnya teman-teman mau singkat ya pakai GV, pakai affiliate, tanpa harus membuat ini. Tapi saya tembus 1000 member itu dengan menggunakan konsep atau rangkaian copywriting seperti ini. Oke, jadi harus memahami ini ya. Ya, tinggal buat kontennya, teman-teman tinggal cari di Google. Kalau nggak tahu, nggak punya experience-nya, cari di Google gitu kan. Tapi kalau punya experience-nya silakan ketik sendiri ya. Kemudian baca lagi ulang, benerin dikit-dikit, baru kemudian dibuat master. Jadi teman-teman harus punya master sendiri. Kalau misalnya saya kasih plug, itu percuma, nggak akan bisa, kecuali nanti teman-teman mau jualan produk kayak dari marketplace. Ketika mau launching, saya akan berikan delivery konten seperti ini. Tapi sekarang teman-teman harus belajar ya. Teman-teman harus belajar, mau ibaratnya yang penting teman-teman action lah. Kalau ada kesulitan silakan japri atau share di grup. Baru kemudian ketika mau closing, saya biasanya kalau mau closing nih, ini kan list building, ini delivery kontennya. Kalau mau closing saya terus-terusan nih. Kalau misalnya ini udah selesai, ya udah saya kasih ini aja terus, action, promoter garansi, testimoni sampai mereka closing. Kalau mereka belum closing juga, ya nggak apa-apa. Next mungkin ketika produk lainnya atau promosi lainnya mereka bisa closing. Oke teman-teman, itu adalah video pamungkas rahasia saya tembus 1000 member, supaya saya harap teman-teman bisa memahami dengan baik. Nah, tugasnya silakan buat konten mapping ya, kalau bisa 15 rangkaian ini. Contohnya di sini teman-teman bisa lihat ya. Kontennya nanti bisa ambil dari Google atau dari cerita teman-teman sendiri ya. Nanti share ke saya 15 email ini. Nanti saya pengen cek gitu ya. Nah, ini sebelumnya kalau ini saya cek satu-satu supaya teman-teman bisa langsung promo gede-gedean di kolamnya. Oke teman-teman, terima kasih. Selamat praktek. Jangan mengeluh, terus belajar. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.